Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nusantara Bakti dengan NIM 2205541096. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait jurnal dengan judul Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro atau PLTPH di Saluran Irigasi Studi Kasus Desa Menaming di Indonesia, yang merupakan tugas dari mata kuliah energi dan sumber daya air mineral pada pengerjaan ujian akhir semester ini. Di mana pada jurnal ini dilatar belakangi dan dilandasi oleh kebutuhan energi listrik yang terus semakin meningkat seiring dengan perkembangan waktu dari tahun ke tahun, serta masih banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya di daerah yang terpencil, belum mendapatkan akses listrik dari PLN, ataupun belum terjamah karena susahnya untuk penambahan jaringan atau perluasan jaringan. Salah satu alternatif yaitu dengan menyediakan atau penyediaan energi listrik skala kecil yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk diterapkan, yaitu pembangkit listrik tenaga pikohidro ataupun PLTPH, terutama dengan memanfaatkan saluran irigasi yang ada di desa, sangatlah berpotensi dan melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan benar. Oleh karena itu, pada jurnal ini menjelaskan bahwasanya dengan adanya potensi saluran irigasi di daerah tersebut memungkinkan untuk dijadikan pembangkit listrik pikohidro dengan skala kecil guna membangkitkan energi listrik yang akan disalurkan kepada warga-warga, karena dengan daerah yang terpencil susah untuk mendapatkan akses listrik dari PLN. Adapun tujuan dan penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama, mendesain dan mengembangkan pembangkit listrik pikohidro ataupun PLTPH di saluran irigasi Desa Menaming, Provinsi Riau. Dan tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menguji performa sistem dari kincir air, sistem transmisi, dan generator yang dirancang. Pada desain pembangkit ini pastinya mendesain juga untuk di kincir air. Kemudian dalam kincir air yaitu pastinya untuk menguji debit aliran dan daya hidrolik air bisa didapatkan dengan menggunakan rumus A sama dengan dalam kurung B tambah MH dikali H, di mana A merupakan luas penampang basah, B merupakan lebar dasar saluran, MH merupakan perbedaan lebar atas dan lebar bawah, H merupakan kedalaman air. Setelah luas penampang basah diperoleh, debit aliran dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan V kali A, di mana Q sama dengan debit air dengan satuan meter kubik per second, V merupakan kecepatan air dengan satuan meter per second, dan juga A merupakan luas penampang saluran dengan satuan meter persegi. Dari debit aliran tersebut dapat dihitung daya hidrolis pada saluran irigasi dengan menggunakan persamaan pH sama dengan Q kali Rho kali G kali H, di mana P sama dengan daya kincir air dengan satuan watt, Rho merupakan massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik, Q merupakan debit air dengan satuan meter kubik per second, dan juga H merupakan head ketinggian. Adapun gaya dan torsi kincir air di mana dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan P dibagi 2pi dikali N dibagi 60, di mana T merupakan torsi dengan satuan Newton meter, P sama dengan daya dengan satuan kilowatt, dan juga N merupakan kecepatan putaran dengan satuan rasio per menit ataupun dikenal dengan RPM. Untuk menentukan sistem transmisi dapat dihitung juga dengan rumus N1 dibagi N2 sama dengan D2 dibagi D1, dengan keterangan N1 merupakan kecepatan putaran penggerak dengan satuan RPM, N2 merupakan kecepatan putaran yang digerakkan, satuannya sama yaitu RPM,
D1 merupakan diameter penggerak dengan satuan meter. Begitupun juga dengan D2 merupakan diameter yang digerakkan dengan satuan meter. Dalam perancangan generator menggunakan motor induksi sebagai generatornya. Nah, kenapa motor induksi? Karena motor induksi dapat digunakan sebagai generator dengan cara memberikan catu daya reaktif pada motor induksi dan dengan menambahkan magnet permanen, sehingga tidak membutuhkan eksitasi dari luar untuk menciptakan medan magnet. Desain generator magnet permanen cukup sederhana, sehingga memudahkan dalam menentukan jumlah kutub dan merupakan alternatif pembangkit listrik skala kecil, di mana jumlah kutub yang bisa dibilang dapat dibuat dengan seideal mungkin untuk diaplikasikan pada kecepatan rendah seperti alat pengangkat, mikrohidro, dan juga turbin angin. Adapun keuntungan juga yang dipakai untuk generator magnet permanen ini yang pertama yaitu mampu bekerja pada putaran rendah, kedua tidak memerlukan tegangan eksitasi dari luar, dan biaya maintenance yang relatif rendah. Em, Kemudian kita memasuki bab metodologi yang dimana ada tiga, yaitu pertama survei lokasi untuk mendapatkan data seperti data debit air, head ketinggian, terus juga dimensi saluran irigasi. Yang kedua yaitu dengan perancangan dan fabrikasi sistem, di mana perancangan dan fabrikasi sistem ini untuk kincir air, sistem transmisi, dan generator menggunakan motor induksi yang dimodifikasi. Dan juga metodologi yang terakhir yaitu pengujian output system. Pada pengujian output system ini dengan berbagai beban lampu yang bervariasi, dimulai dari 3 sampai dengan 49 watt, guna untuk mengukur putaran, tegangan, dan frekuensi. Kemudian memasuki pada bab hasil diskusi yang dimana pertama didapat dari survei dan data awal. Yang pertama yaitu kecepatan aliran air, yaitu sebesar 0,3 meter per second dengan head ketinggian 0,3 meter dan juga debit air serta daya hidrolik dihitung menghasilkan estimasi daya awal sebesar 1,18 kilowatt. Pada hasil ya, diskusi yang kedua yaitu pada kincir air didapat dengan menentukan jenis. Yang pertama jenisnya yaitu undershot dengan diameter luar 2,44 meter dengan jumlah bila sebanyak 12 buah dan kecepatan torsi sebesar 138,86 Newton meter dengan output daya aktual sebesar 6 maaf yaitu sebesar 0,67 kilowatt pada output daya aktual. Hasil diskusi yang ketiga yaitu sistem transmisi yang dimana menggunakan rantai roda gigi dan fan belt ataupun V-belt untuk menyesuaikan torsi dan putaran yang rendah, serta menggunakan rasio transmisi yang disesuaikan agar generator dapat bekerja dengan optimal atau di putaran yang rendah. Dengan hasil diskusi yang ketiga, yaitu kita menggunakan generator, khususnya untuk perancangan ini menggunakan motor induksi yang dimodifikasi dengan menambahkan magnet permanen dengan jumlah kutub sebanyak 12, dengan tipe kumparan yaitu terpusat, dan outputnya sebesar 200 watt dengan tegangan yaitu sebesar 162 volt dengan frekuensi 50 Hz dan juga arus sebesar 2 ampere. Didapatlah hasil pengujian dari hasil diskusi ini, yaitu jika dilihat dari data yang sudah didapatkan dengan spesifikasi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi beban, maka putaran kincir air, tegangan, dan frekuensi generator menurun. Sedangkan output aktual tertinggi hanya di angka 49 watt, jauh dari ekspektasi desain atau dari perencanaan yang diinginkan. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perencanaan PLTPH di Desa Menaming di Indonesia, Provinsi Riau ini, yang pertama yaitu output daya generator sangat jauh dari estimasi awal, di mana didapat 0,049 kilowatt,
dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 0,67 sampai dengan 1,18 kilowatt. Di situ terlihat kesenjangan ataupun selisih yang begitu besar, sehingga sangat disayangkan. Adapun tantangan yang kedua yaitu penurunan kinerja terjadi karena rendahnya kecepatan dan torsi yang tidak mencukupi untuk mempertahankan putaran dari generator saat beban meningkat sewaktu-waktu. Dan tantangan yang terakhir yaitu kurangnya daya air menyebabkan kincir air tidak stabil dalam menggerakkan generator. Kita memasuki bab kesimpulan yang dimana dari jurnal ini dapat diketahui bahwasanya PLTPH di saluran irigasi di Desa Menaming dapat dibangun namun membutuhkan optimasi lebih lanjut ataupun direncanakan sebaik mungkin untuk pemilihan bahan dan juga material karena mempengaruhi juga daripada perencanaan ataupun daya yang akan dibangkitkan sesuai keinginan dan juga terutama pada desain transmisi dan generator yang akan dipilih. Kemudian, yaitu sistem dapat menghasilkan listrik namun belum cukup stabil atau efisien untuk digunakan dalam kondisi beban bervariasi. Contohnya dengan berbagai banyak lampu dalam demonstrasi yang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Ya, yaitu contohnya tadi di penjelasan sebelumnya yaitu 3 sampai dengan 49 watt beban yang bervariasi. Dan juga keberhasilan PLTPH ini sangat tergantung pada kesesuaian antara desain sistem dan karakteristik air di lokasi. Maka dari itu, PLTPH ini dapat disimpulkan juga bahwasanya merupakan alternatif untuk pembangkitan listrik skala kecil dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan khususnya di daerah pedesaan ataupun daerah terpencil yang memiliki potensi saluran irigasi yang besar ataupun banyak persawahan di daerah tersebut. Namun untuk memaksimalkan dari perencanaan yang kita inginkan, patutlah dihitung dan direncanakan sebaik mungkin dari perhitungan maupun pemilihan dari alat-alat yang akan digunakan dan materialnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah penyampaian. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.